ayolah kita peduli sesama. Peduli sesama, tengok kanan kiri, jangan sampai dia kelaparan atau jangan sampai menjerit. Kadang kan kita juga tidak tahu tetangga itu kondisi seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi usahakanlah agak lirik-lirik lah gitu kan tetangga sebelah gitu kan. Selamat sore sahabat inspirasi Kalimantan Barat. Pada sore hari ini saya sudah bersama seorang pemuda ya, yang saat ini jasanya luar biasa membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, selain memberikan pelayanan secara gratis ya pada masyarakat yang membutuhkan yang sedang isolasi mandiri, beliau juga tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan di rumah ya, bersama keluarga dan juga tentunya kegiatan-kegiatan inti dari keseharian beliau. Nah, siapa orangnya? Saya sudah berada bersama Bang Ubay, Bang. Ubay. Apa aktivitas sekarang, Bang? Biasa untuk hari-hari tetap kita mantau HP. Biasa ada saja saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Ya, kalaupun tidak, kita kerja di rumah. Gimana suasana pandemi ini dengan kebiasaan bekerja dari sebelum pandemi itu? Untuk 2 bulan terakhir ini saya memang berbagi ya. Berbagi untuk urusan dapur dan berbagi untuk urusan sosial. Urusan sosial. Ya tapi alhamdulillah sama-sama jalan. Ya tak lepas juga ya dukungan dari kawan-kawan dan juga keluarga lah. Ya. Kalau di musim pandemi ini kan orang banyak takut beraktivitas seperti di luar rumah. Nah, Abang sendiri melakukan aksi-aksi sosial membantu orang Somang. Mengapa hal itu Abang lakukan seperti itu? Apa ya, prinsip saya itu gini, jangan terlalu takut gitu, tapi jangan terlalu berani. Jalani aja biasa gitu kan. Jalani biasa, tetapi tetap ikuti arahan pemerintah gitu loh. Ikuti arahan pemerintah, ya prokesnya dijaga. Ya suruh pakai masker, jaga jarak, bagaimana cuci tangan kita, ya tetap aja. Artinya begini, arahan pemerintah itu tetap untuk mengarah pada positif. Hal positif, tentunya apa ya? Kita nih awam soal kesehatan, soal pandemi, soal penyakit-penyakit ini kan kita awam. Yang paham itu pasti ya orang yang di bidang kesehatan, dokter gitu. Oh kata dokter begini, gitu. Untuk menghindarinya kita ikut aja. Gitu. Tapi ya gitu, jangan terlalu takut, ya jangan terlalu berani, jangan terlalu sok-sok lah gitu kan, takabur gitu. Itu aja sih. Biasanya mengantar gas kebutuhan kesehatan untuk pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri, Bang. Sudah berapa lama hal itu Abang lakukan? Untuk oksigen itu ya terbilang baru lah sejak sebelum PPKM darurat kemarin tanggal berapa ya? Itu awal Juli ya. Ya itulah PPKM darurat di Kota Pontianak. Itu paling tinggi.
Tapi sebelum-sebelumnya itu saya juga juga sudah terbiasa. Ini karena udah kebiasaan. Saya itu punya satu tabung. Saya tabung oksigen lengkap dengan regulatornya. Dari sebelum pandemi itu memang jarang saya kosongkan. Selalu ada isi. Ya di sini saya juga sedia selang oksigennya, selang selang untuk pasiennya selalu ready gitu. Jadi kebiasaan. Jadi ketika ada tetangga kadang ada keluarga yang butuh ya tinggal ambil gitu. Nah, dari kebiasaan itu sebenarnya saya terpanggil lah gitu kan. Tak lepas juga dari orang rumah, istri itu kan backgroundnya lulusan keperawatan, jadi agak cocok lah gitu kan, nyambung lah gitu dengan bidang kesehatan. Itu awal ini. Terus ini juga, saya juga untuk hal kesehatan, obat-obatan itu saya memang lebih cepat. Maksudnya jangan nunggu. Jadi ketika ada yang sakit keluarga kita, tetangga kita, apa yang bisa kita bantu. Termasuk kebiasaan saya di ojol ya. Saya juga di ojol. Itu kalau dapat orderan obat saya tidak pernah cancel. Jadi tetap saya belikan, mau jauh mau dekat tetap saya belikan. Ini soal Ya kasarnya ini soal nyawa gitu. Ini soal nyawa. Meskipun ya kadang obat yang ringan gitu kan. Itu saya enggak pernah menolak untuk itu. Begitu. Selain abang mengantar kebutuhan pasien itu, katanya abang juga memberikan secara gratis gitu ya? Oksigen ya. Oksigen. Iya. Oksigen ini kadang orang kawan-kawan itu salah menilai kadang. Sekarang ini kan ada oksigen gratis dari Dinas Kesehatan Kalbar. Itu pengisiannya isi ulangnya gratis di kantor Dinkes Kalbar, Jalan samping Mujahidin. Itu kan operasinya dari pagi sampai jam 3. Jadi kalau siang, saya kan punya tabung sekarang ini 30. Saya punya tabung 30. Jadi kalau saya ngisi di Dinkes kan gratis. Jadi kepada orang yang memerlukan, tetap saya kasih gratis. Jadi tidak ada ongkos kirimnya tidak ada. Yang penting saya udah bisa membantu mereka, memudahkan. Misalnya nih dari Siantan, ini kan posisi saya Tanjung Ilir nih. Misalnya dari Siantan, urgen misalnya kan, untuk ke seberang ke daerah kota misalnya, ke Dinkes lah hitungannya, atau ke apotik atau ke agen-agen itu kan ya memakan waktu lah setidaknya gitu. Jadi kalau saya ready di sini, teman-teman kan lebih dekat gitu kan. Udah bawa aja gitu. Ini oksigen gratis. Begitu juga ketika saya antar jemput ke pasien yang meminta, udah saya fair aja gitu. Udah ini oksigen gratis bang, ataukah ini dari dinas kesehatan atau dari rumah zakat yang memang jadi joinan dari dinas kesehatan. Tapi ada juga saya menjual oksigen. Misalnya pada hari Minggu, pada hari libur misalnya, itu kan dinas kesehatan udah buka. Yang ada hanya refill kan di isi ulang di daerah tengah kota. Otomatis dari 3 tabung yang saya punya ready sekarang, itu kan saya isi. Nah isinya saya bayar gitu. Nah yang membutuhkan lebih dulu, itu saya minta ganti rugi sesuai gitu. Di refill itu ada yang harga 35, ada yang harga 40. Ya udah ganti sesuai harga itu. Pertama ya itu 1 tabung, kemudian dapat support dari kawan-kawan termasuk dari Aji Pontianak, itu dapat bantuan 2 tabung. Ya 2 tabung. Pokok sekarang saya megangnya 8 tabung. Sisa 3 tabung dengan saya, jadi 5-nya itu digunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Biasanya satu hari berapa kali jalan tuh? Tentatif sih, enggak. Paling banyak Waktu tinggi-tingginya kemarin ya. Itu kan waktu PPKM darurat tuh tinggi tuh. Itu bisa belasan. Jadi bolak-balik kita. Bahkan sampai tengah malam pun orang pesan abang tetap turun gitu. Iya.
saya komitmen dengan gerakan ini. Artinya selama kita bisa bantu, apalagi tengah malamnya, lewat jam 12 sampai ya jam 7 pagi itu kan tidak ada refill yang buka. Makanya saya kalau malam itu memang usahakan tabung yang ada di saya itu saya isi. Jadi kita jaga-jaga ada kebutuhan darurat lewat jam 12. Kalau sebelum jam 12 kan masih ada refill joinan dinas kesehatan di rumah zakat kan, ada isi ulang gratis kan. Tapi kalau lewat dari itu kan udah enggak. Makanya saya selalu stay. Oh bisa, biasa jam 3, jam 2 itu biasa. Biasa ada yang minta. Apa ya biasanya kejadian yang menarik, biasanya abang temui kita mengantar barang ke rumah konsumen ataupun ke rumah masyarakat yang membutuhkan itu ya. Yang menarik itu apa ya? Kadang ada juga masyarakat yang maksa gitu ya. Bang ini bang gitu ya. Artinya mau ganti rugi gitu kan. Itu unik juga bagi saya. Kenapa kan? Karena kita udah fair gitu kan. Kita fair, ini barang gratis tidak boleh saya jual beli. Kecuali memang dari awal ini tabung beli kan. Saya dapat beli. Jadi tinggal kakak ganti rugi. Tapi ada juga yang maksa. Meskipun kita dapat dari gratisan, kadang maksa juga mau ngasih. Ini untuk bensin atau untuk apa gitu. Itu aja sih. Ya itu. Ya uniknya di situ aja dan interaksi juga. Kita kenal, nambah kenalan lah. Dukung orang rumah gimana? Dengan orang rumah ya, karena orang rumah kan backgroundnya jurusan kesehatan ya. Jadi ya nyambung lah paham. Jadi tidak pernah ya. Alhamdulillah tidak pernah menghalangi, malah sering telepon masuk misalnya kan orang rumah yang bangunin gitu kan. Ada orang minta oksigen gitu. Bahkan kalau saya stay di rumah, itu yang layani kadang orang rumah. Karena saya nyimpan satu oksigen di rumah, ada yang membutuhkan dan saya lagi di luar, jadi orang ngambil ke sini yang layani orang rumah. Ini hasil seperti ini sampai kapan akan orang lakukan? Sampai kapan ya? Kita juga tidak tahu. Tapi kalau soal obat kesehatan kayaknya ya masih panjang. Masih panjang. Nggak tahu kalau pandemi ini, ya semoga aja pandemi ini lekas lah kan, lekas berlalu. Artinya untuk kesibukan itu ya tingginya permintaan itu setidaknya ya menurun lah gitu kan. Tapi kalau gerakan ini karena muncul dari kebiasaan, ya kebiasaan saya biasa ojol, tahu gitu. Gimana kalau keluarga itu butuh obat, suami misalnya tidak ada, harus keluar sendiri, tidak mungkin gitu kan. Itu ya memang dari kebiasaan itu tetap akan berlanjut lah Pak. Cara menghabiskan waktu dari pekerjaan pokok dari pekerjaan sosial ini. Iya kayak kalau sosial kayak gini kan waktunya tidak tentu ya. Karena orang sesak itu tidak ada jamnya ya. Tidak janjian dulu kan orang sesak itu. Biasanya ya kita tinggalkan dulu. Pekerjaan utama kita tinggalkan. Karena apa ya, saya juga bekerja sendiri, usahakan, jadi bisa ditinggalkan dulu. Jadi tinggalkan, ya penuhi dulu permintaan orang, kita balik lagi ke rumah. Lanjut lagi. Karena memang sih dipandang orang itu, mungkin lah kawan-kawan memandang oh sibuk gitu kan, kesana kesini. Tapi enggak juga sih. Enggak juga sibuk lah. Ya apa ya, jalani dengan asik ya. Jalannya asik, santai. Ya kayak hari biasa lah. Ini saya lihat banyak buku juga bang, kopi nulis juga bang, atau gimana nih? Ini usaha. Jadi ada orang pesan buku Yasin, pesan undangan, ya buku-buku lah gitu. Percetakan kecil lah gitu untuk ngepulkan dapur. Karena mau nabung sekarang belum nih. Lagi nih kan. Untuk kalangan menengah ke bawah sekarang jangan mikir nabung dulu. Yang penting dapur ngepul. Jadi ginilah kegiatan saya udah berapa tahun ya. Mungkin ada lah 5 tahun gitu. 5 tahun 6 tahun ya kerjaannya begini. Karena kebetulan juga ada toko ATK di sebelah ini, itulah yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
untuk membantu kita gitu. Meskipun pandemi tetap produktif gitu ya. Ya, malahan kemarin saya sempat ada di masa pandemi ya. Itu saya buat produk baru malahan, celengan saya. Itu masa pandemi saya buat celengan dari barang bekas. Celengan barang bekas itu. Ini termasuk ini. Ini bahan-bahannya ini. Iya. Ini bahan-bahan untuk celengan. Ini untuk apa lagi nih? Ini untuk tutup bawahnya. Oh, Jadi bahan bekas dari selongsong tikar itu kita jadikan celengan. Ada contohnya ini biasanya yang pesan dari mana bang? Hah? Yang pesan dari mana biasanya? Biasanya pesan ya orang-orang di sini lah. Ini celengan. Oh ini ada di sini, punya anak berarti. Ini bahan bekas. Jadi kita cover. Ini tutupnya dari kertas tebal. Bawahnya juga kertas tebal. Kalau yang ini nih untuk buka tutup. Gitu. Ini saya buat itu ada lagi satu contohnya. Gitu. Banyak besar bang? Kemarin ada permintaan 200. Banyak ya. Iya. Ini juga akan ada permintaan 700 celengan. Gitu. Ini barang bekas. Yang ini saya kerjakan di masa pandemi. Memang agak putar otak. Oh, ada ide nih ini. Jadi buat celengan. Terus kedua, kemarin di masa pandemi juga saya buat paper bag. Paper bag dari kertas craft, kertas art paper juga ada. Nah, itulah bagaimana hidup di masa pandemi itu. Saya pribadi ya harus memutar otak dengan kreativitas yang ada. Jadi apa yang dapat abang ketik maknanya dari pandemi ini dengan membantu masyarakat, dari samping juga aktivitas seperti ini. Hikmahnya tuh apa ya? Kita ada kebanggaan lah ketika kita bisa membantu orang lain. Kita ini kan ya saya pribadi lah untuk hidup cukup lah. Untuk hidup cukup, tapi untuk membantu dana itu kan kita ya terbatas juga. Makanya kita bantu ya tenaga, pikiran, tenaga dan waktu kita untuk mereka terutama yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri kadang kan gini. Yang isolasi itu ada anaknya yang masih SMP. Kan mereka kurang paham juga, awam juga tentang hal ini gitu kan. Terus harus ditinggalkan nanti. Ada juga yang suami istri, kan tidak mungkin juga suaminya misalnya yang istri yang sakit suaminya yang harus bolak-balik kan mengganggu pekerjaannya. Itulah. Mengganggu pekerjaannya sedangkan mereka bekerja dengan orang lain kan. Jadi maksud kita udah suami tetap bekerja, bagaimana dapur tetap berasap, untuk kebutuhan ini kami siap bantu lah gitu. Karena jangan menghitung harus bayar berapa, jangan. Ini murni kita ingin bantu meringankan. Karena apa? Repot juga kan? Kalau sampai dia diberhentikan dari pekerjaannya, harus cari luntang-lantung lagi di apalagi di masa pandemi seperti ini. Ini orang banyak putus asa bang. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada kehilangan mata pencarian dan segala macam. Mungkin motivasi apa yang bisa abang sampaikan, meskipun banyak orang kehilangan kerjaan, tapi abang bisa produktif seperti ini. Mungkin ada motivasi yang bisa abang sampaikan kepada orang-orang itu. Saya tuh memegang teguh kalau soal hidup itu gitu. Soal rezeki itu kan Tuhan. Itu urusan Tuhan soal rezeki. Artinya ulat dalam batu aja hidup. Ulat dalam batu aja masih bisa hidup. Tuhan tuh menjamin rezekinya. Artinya kita jangan pernah ragu dengan rezeki. Karena rezeki itu urusan Tuhan. Hidup, kita tetap hidup gitu. Artinya jangan pernah ragu, tapi hadapi masa pandemi karena semuanya ya, bukan cuma Indonesia kan.
Indonesia ini karena ini ya netizennya ya kata yang tidak mampu nih. Netizen 62 nih ya boleh-boleh lah kalau diadu gitu kan. Artinya oke lah di Indonesia heboh oleh netizen yang sok-sok tahu gitu. Meskipun tidak tahu sok tahu gitu kan. Ujung-ujungnya informasi yang tidak benar pun tersampaikan. Sebenarnya andaikan kita hidup di negara tetangga lainnya sama sebenarnya. Cuman karena kita nggak bisa baca bahasa mereka gitu. Jadi ya santai-santai aja. Sebenarnya sama gitu. Makanya ya di masa pandemi ini bagaimana yang bekerja tetap usahakan ya disiplin. Bagaimana tidak kena PHK kan? Tidak pernah PHK dan apa ya menjaga keuangan juga lah. Jangan terlalu maksudnya utamakan dulu yang pokok gitu kan. Untuk belanja misalnya beli baju, beli handphone apalagi ya mungkin di cancel dulu lah gitu kan. Artinya kan karena kita tidak tahu nih pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu gitu. Ya pandai-pandai mengatur keuangan, ya pandai-pandai bagaimana tetap bekerja. Meskipun ya tidak bekerja pun tetap hidup gitu kan. Gitu. Intinya tetap disiplin seperti itu ya. Iya. Bahkan uang-uang yang ada seperti itu tidak bisa putus asa seperti itu ya. Yang pernah putus asa bekerja, kenapa ya? Apalagi di perkotaan ya. Di perkotaan ini terbilang mungkin gampang. Artinya banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan. Tapi kadang untuk sektor-sektor besar kayak pekerjaan ya pertokoan, industri itu memang membatasi sekarang. Makanya itu tadi dijaga dulu gitu kan. Jangan sampai kena PHK gitu. Artinya memang sekarang ini kan banyak pengurangan tenaga kerja. Jadi usahakan betul jangan sampai pengurangan kerja ini kena ke kita gitu. Gitu. Karena repot juga kan cari kerja kan. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Dengan kegiatan sosial Bang tadi. Ya kegiatan sosial ini sebenarnya apa ya? Ayolah kita peduli sesama. Peduli sesama, tengok kanan kiri jangan sampai ya kelaparan atau jangan sampai menjerit. Kadang kan kita juga tidak tahu tetangga itu kondisi seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi usahakanlah agak lirik-lirik lah gitu kan tetangga sebelah gitu kan. Yang paling dekat lah, yang terdekat dulu gitu kan. Nah itu yang apa dulu PPKM ya kita ya. Kalau sekarang yang viral kan PPKM. Dulu kita sekolahnya PPKN malah. PPKN itu kan gotong royong, toleransi, ya tenggang rasa ya. Itulah kita munculkan sama-sama. Kenapa? Ya saya bukan ini ya. Karena saya berbuat begini maka saya mau. Enggak. Tapi ayo kita sama-sama terapkan gitu. Bagaimana kita saling tolong menolongnya, toleransinya. Kalau ini, saya selama saya relawan ini ya, hampir semua tersentuh ya. Yang Cina tersentuh. Iya. Ada dari Medan kemarin satu. Itu KTP-nya saya tengok, wah Medan kata saya kan. Orang Medan satu rumah isolasi semuanya. Orang Medan kata saya ini. Itu di daerah kawasan tengah kota. Itu tersentuh kan. Cina ada di daerah Danau Sentarum. Madura itu ya Pak, banyak juga yang Melayu tersentuh. Kemarin saya bantu ini juga. Di tepian Kapuas itu, Bang tolong Bang, ini urgen sekali oksigen Bang. Oke saya carikan. Itu dari Melayu. Terus yang Jawa ada juga malahan. Daerah Jalan Karet, Siantan, terus Tanrai. Itu Jawa. Hampir-hampir Dayak ada juga kemarin. Di daerah Purnama kalau tidak salah. Iya Purnama. Itu jadi semuanya tersentuh ya alhamdulillah lah gitu kan. Artinya kita nambah saudara. Yang sering saya titipkan tuh ya doakan aja saya sehat. Dan ya sebaliknya saya juga tetap berpesan jaga kondisi, cepat pulih dan kuat makan. Jaga makan. Jangan sampai kosong kita makannya. Jaga makan. Ya kalau ekonominya lumayan ya buah-buahan gitu kan.
Alhamdulillah saya menjadi relawan gerakan ini ya semua terus. Saya tidak pernah memandang oh itu Cina, itu Dayak, itu Bugis, tidak saya. Artinya siapa yang minta bantu biasanya dari Lazisno. Dari Lazisno itu biasanya calling. Dan ada oksigen. Oh ada. Kirim aja alamatnya. Kata saya kan. Oke kirim. Saya tidak tahu itu orang apa, agama apa saya tidak tahu. Yang penting saya alamatnya di situ, namanya di situ, titiknya di situ, udah saya kirim antar. Jadi ya tolong menolong itu marilah kita jaga. Mungkin percaya orang apa misalnya kirim alamat itu ternyata tidak pernah. Alhamdulillah memang yang membutuhkan nih ya betul-betul mereka membutuhkan. Tidak pernah kalau dikerjakan itu. Tapi kadang mangkelnya gini, biasanya ada yang isolasi itu dia gaptek, nggak pandai main Android gitu kan. Kadang kita minta tolong di share log gitu kan, share lokasi. Ini caranya gimana bang katanya kan. Jadi kadang share lognya meleset gitu kan. Kadang agak mangkel juga sih gitu kan. Gimana gitu, belum lagi nanti kirim alamatnya. Oh gang ini. Orang dasar bang? Ya paling gitu-gitu. Nyasarnya paling di sekitar 1, 2, 3 gang gitu kan. Biasa kan kalau di Pontianak ini kan banyak gang sama gitu kan. Misalnya gang Tani 1, 2, 3, gang Anugerah 1, 2, 3. Biasanya ya cuman itu gangnya enggak jelas gang Anugerah gitu kan. Oh nomor sekian. Setelah didatangi tak taunya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tuh pernah sekali saya hujan. Jadi hujan lebat tuh ya itu bercari mutar-mutar di situ kan. Mutar-mutar di situ enggak ketemu. Ketemunya baru 15 menit kemudian. Hujan lebat itu. Itu malam siang. Itu sore waktu itu. Air tergenang juga musim-musim kayak gini. Kalau dikerjakan sih enggak pernah. Alhamdulillah enggak pernah. Ya mereka ya agak susah juga kadang ketika orang itu kondisinya enggak sehat gitu kan, artinya enggak akan fokus melayani pesan kita. Makanya kita kadang banyak bertanya ini rumahnya di mana, ya, biasa ketemu gitu. Oke, terima kasih Bang Ubay ya. Sudah mampir di Sahabat Inspirasi Kalimantan Barat. Semoga apa yang Bang Ubay kerjakan ini bisa menginspirasi Anda semua seperti itu. Di tengah kondisi sulit seperti ini kita harus bergandengan tangan seperti itu untuk membantu sama, harus saling lirik untuk peduli sama tetangga ya, karena semua mengalami kesulitan seperti itu. Semoga apa yang kami sampaikan ini juga bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, dan jangan lupa Anda juga bisa mendukung channel ini ya dengan like, share, subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar kami tetap menyajikan informasi-informasi terbaru yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh sumber kami juga di episode berikutnya juga bisa menginspirasi Anda. Salam inspirasi Kalbar dari Kalbar untuk Indonesia. Terima kasih Pak.